untuk menyelidiki suatu kasus yang sedang terjadi. Jadi kita berpatokan pada undang-undang itu. Tapi sekarang mereka bergelimang di dalam lumpur itu. Bagaimana orang yang terjebak di dalam lumpur bisa menyelamatkan dirinya? Maka oleh karena itu harus ada kesediaan kepala negara untuk menolong. Mau nggak negara menyelamatkan institusi Polri ini demi negara Indonesia, demi bangsa dan rakyat Indonesia? Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi saya hanya bisa mengusulkan supaya institusi Polri ini kita selamatkan, kan begitu. Mau nggak selamatkan ini? Kalau mau, Bapak Presiden kasih atensi. Karena ini cuma kasus kecil, banyak kasus besar di sana, Balilut, yang tidak selesai-selesai. Baik. Ya, kita tunggu nanti bagaimana Presiden menanggapi permintaan dari Pak Kamarudin. Apakah kemudian bisa dikabulkan atau Kamarudin? Baik. Kalau saya tetap mendorong supaya Bapak Presiden membentuk tim independen. Dan ini terus semakin menguatkan apa yang saya minta dengan adanya semakin keterbukaan belakangan ini bahwa di sana memang banyak masalah. Dan tidak mungkin polisi membereskan masalahnya sendiri karena itu tidak kelihatan oleh mereka. Karena mereka sudah bergelimang di lumpur dosa itu. Oleh karena itu yang bisa menolong polisi ini adalah kakak-kakak kelasnya, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Baik. Dan juga melibatkan Kejaksaan Agung, lembaga-lembaga independen dan sebagainya, supaya kita bisa tolong mereka karena mereka sekarang berada di lumpur itu. Nah, kita mau menolong mereka supaya institusi Polri ini bisa selamat gitu loh. Baik. Baik. Boleh nggak saya rekan bertemu dengan Baradae, didampingi oleh rekan, saya mau berbicara sama dia, termasuk dengan Ibu Putri ya. Biasanya orang yang berbohong, ketemu dengan saya itu nggak sampai 5 menit itu akan berkata jujur, karena saya bisa mendoktrin orang yang berbohong jadi jujur. Terima kasih. Oke, baik. Itu nanti mungkin bisa yang mengalir ke rekening Baradae. Itu sudah terbantahkan ya Pak Kamarudin? Terbantahkan. Belum, tidak terbantahkan. Saya minta libatkan PPATK, periksa rekening Baradae dan atau keluarganya. Itu ya. Kalau belum dilibatkan, bagaimana bisa terbantahkan? Gitu ya. Kalau hanya berpedoman kepada keterangan-keterangan penyidik dan Kompolnas, dari awal mereka ini melawan saya semua. Tetapi karena saya strong enough untuk mempertahankan dalil saya atas peran Tuhan, akhirnya semua terbuka gitu loh. Jadi ini bukan saya yang mengatakan, tapi kehendak Tuhan, karena kejahatan sudah terlalu banyak di sana. Gitu ya. Oke, Pak Deolimpa. Tolong dipahami itu. Jadi kepada rekan saya ingatkan rekan saya, tolonglah itu kepada Baradae, tolong diingat wajah ayah ibunya, kakak adiknya kalau ada, sama diingat Tuhannya. Baik. Cuma dia misalnya tidak jujur karena Tuhan melihat dari atas gitu loh. Kita ini hidupnya sebentar saja. Inilah saatnya kita perbaiki institusi polisi ini dan perbaiki negara ini. Jangan lagi misalnya cara ini dengan dikelola dengan hanya citra-citra dari kemunafikan begitu loh ya. Oke, Pak Dewi, Pak. Kepada penyidik juga. Jadi ini kan sudah mempermainkan perasaan 270 juta penduduk. Menurut saya tidak apa-apa dibuka karena memang penyidik kita juga tidak jujur. Jadi kalau penyidiknya dapat dipercaya dan jujur, boleh-boleh saja kita menyimpan rahasia itu hanya memberikan kepada penyidik. Tapi karena penyidik tidak jujur, malah mereka menjadi pelaku pasal 221 KUHP pidana, junto pasal 88 KUHP, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 146, maka baiknya kita buka kepada publik sesuai amanat konstitusi, amanat Undang-Undang mengenai transparansi informasi publik, dan juga amanat Presiden. Jadi tidak salah apabila kita buka. Saran saya, apalagi kalau sedang mengajukan justice kolaborator, buka aja. Dan saya berjanji akan ikut melindungi Baradae dari gangguan manapun, dan saya akan perjuangkan untuk itu. Karena saya begitu melihat mukanya Baradae, saya yakin bukan dia pelakunya, dia di bawah perintah dan dia diduga diberi uang atau keluarganya. Makanya saya minta libatkan PPATK. Sama dengan rekan Nahot Silitonga yang sebelumnya. Begitu saya doktrin dia malam hari itu, kamu jangan mau membela orang yang berdusta, tapi kalau dia berterus terang bela, maka saya dukung gitu loh. Nah, coba selidiki nih, saya paparkan malam hari itu apa yang harus diselidiki. Ternyata besoknya dia mengundurkan diri, artinya apa yang saya katakan itu benar gitu loh. Kalau kalian analisa apa ya semua yang saya katakan sejak awal. Anda bagaimana tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua? Tanggapan saya
kepada rekan saya, advokat pembela Baradae, buka aja seterang-terangnya, biar Tuhan memberkati hidup saudara, demikian juga hidupnya Baradae. Kita sudah tahu pelakunya kok, artinya sudah kita berikan kepada penyidik juga. Jadi ini kan sudah mempermainkan perasaan 270 juta penduduk. Menurut saya, tidak apa-apa dibuka, karena memang penyidik kita juga tidak jujur. Jadi kalau penyidiknya... Dulu sekali lagi, sebentar Pak Kamarudin. Sebentar. Pak Beni, sebentar ya Pak Beni, tolong cek surat saya tahun ini ada berapa banyak surat saya ke Kompolnas. Pertama, silakan Bapak datang ke Kompolnas, saya layani Pak. Maksa orang makan tai. Datang saya layani. Waktu Kompolnas tidak ada selesaikan. Saya surati Kompolnas mengenai saya tunggu Pak. orang yang mengelola 300 triliun. Saya layani. Ada selesai, tak ada surat Kompolnas. Jadi harus berapa banyak lagi contoh. Ada surat satu lembar langsung 4 tahun tidak tuntas di Baik. Kita fokus ke apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kita harus selamatkan institusi Polri. Baik. Pak Kamarudin, kita fokus apa yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini adalah kasus penembakan Brigadir Yosua. Menyelamatkan institusi Polri. Kita lagi fokus menyelamatkan institusi Polri. Justru karena lebih banyak yang baik di polisi, tapi dikuasai oleh yang tidak baik. Yang tidak baiknya ini mau kita singkirkan gitu loh, ya. Baik. Sekali lagi, nanti pembuktiannya adalah proses yang adil di pengadilan. Kita akan terlihat nanti faktanya.